Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Nursi Fitri dengan NIM C1C01907. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih zakat. Di mana pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian zakat, kemudian hukum zakat, yang ketiga jenis zakat, kemudian yang keempat harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian yang kelima orang-orang yang berhak menerima zakat, yang keenam manfaat zakat, dan yang ketujuh yaitu hikmah zakat. Langsung ke yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat menurut Ugon artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara yaitu mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Nah, zakat merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam. Kemudian yang kedua yaitu hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam, wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-4. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan pada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jenis zakat, di mana di sini terbagi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal atau harta. Langsung yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata zakat dan fitrah. Zakat ini yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal atau harta. Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencangkup hasil ternak, emas dan perak, pertanian atau makanan pokok, harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja atau profesi, dan harta temuan. Kemudian yang keempat yaitu harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Hal itu juga telah dijelaskan bisa dilihat pada makalah saya di Akademia Edu, namanya Nadia Nursi Fitri. Kemudian yang kedua, emas dan perak. Nisab emas adalah miskal atau sama dengan 93,4 gram. Zakatnya 2,5%. Adapun perak nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Zakatnya 2,5%. Jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari hukum dari ukuran nisab dan haul atau 1 tahun, berkewajibanlah bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu makanan hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok, di mana di sini yaitu seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu anggur dan kurma. Kemudian yang keempat yaitu hasil tambang. Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah mencapai nisab sebagaimana nisab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. Kemudian yang kelima yaitu harta perniagaan. Barang atau harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menyucikan mata terhadapnya." Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Kemudian yang kelima yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama fakir.
orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kehidupannya untuk kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Miskin di sini maksudnya orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga, amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang keempat, mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Kemudian yang kelima, hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam, garimin, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Kemudian yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang kedelapan yaitu musafir, yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu ada manfaat zakat. Yang pertama ada manfaat diniyah atau dari segi agama, kemudian manfaat khuluqiyah dari segi akhlak, dan yang ketiga yaitu manfaat ijtimaiyah atau dari segi sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketujuh yaitu hikmah zakat. Ada beberapa hikmah dari kita membayar zakat, yaitu yang pertama mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang kekurangan. Kemudian yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek berguna bagi umat. Kemudian selanjutnya, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakil. Kemudian, zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang. Dan selanjutnya, zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dan yang terakhir, yaitu zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin, dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Baiklah, pada kesempatan kali ini itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.